Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi semua. Pagi ini kita akan kembali melanjutkan belajar firman Tuhan di Habatus ya, renungan harian hidupku bagi Kristus. Biarlah kita semakin hari semakin hidup serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, meneladani apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita taati dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai ayat 24. Tapi Bu Rika akan membacakan ayat 1, ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Nanti anak-anak membaca semua ayat ya di Alkitabnya masing-masing. Nah, firman Tuhan berkata demikian ya. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. Terus ayat 6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Ayat 8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Nah, siapa di sini yang suka atau senang dinasihati oleh orang tua kalian, oleh papa mama, oleh bapak atau ibu, atau mungkin dinasihati oleh bapak ibu guru? Siapa yang senang? Ada yang senang? Wah, kebanyakan kalau dinasihati oleh orang tua nggak senang ya, merasa bahwa aku sudah gede, nggak perlu nasihat dari papa mama, nggak perlu nasihat dari bapak ibu. Nah, terus siapa yang pernah atau sering jika orang tua kalian menasihati, sedang memberi nasihat, kalian pura-pura tidak mendengarkan ya, pura-pura sibuk mengerjakan sesuatu karena nggak suka dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh mereka? Yo, siapa? Ada? Tidak ada? Wah, baik ya kalau tidak ada. Nah, dari ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, kita belajar ya dari Rehabeam yang tidak mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua dari dia. Nah, siapakah Rehabeam itu? Rehabeam adalah anak dari Raja Salomo dan dia yang meneruskan kepemimpinan Raja Salomo setelah Raja Salomo meninggal. Nah, dia diangkat untuk menggantikan Salomo menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, pada waktu itu dia sedang menghadapi persoalan ya, sedang menghadapi ada usulan-usulan yang disampaikan oleh Yerobeam ya, oleh Yerobeam. Nah, saat itu dia bingung ya, apa yang harus dilakukan. Nah, di sini ada para tua-tua. Siapakah para tua-tua itu? Mereka adalah orang yang dipandang tua atau mereka itu lebih berpengalaman ya, yang telah melayani ayah dari Rehabeam itu, yaitu mereka sudah melayani Raja Salomo, menasehatinya, memberi jalan keluar ketika Raja Salomo ada masalah. Nah, itu para tua-tua yang memberi nasihat juga kepada Rehabeam ya. Jadi mereka telah menyaksikan bagaimana bangsa Israel waktu dipimpin oleh ayahnya. Oleh sebab itu Rehabeam meminta nasihat kepada mereka ya, dan mereka pun juga memberi nasihat yang baik kepada Rehabeam ini. Nah, sesuai dengan pengalaman yang sudah mereka lakukan ketika mereka mendampingi ayah Rehabeam ya, yaitu Raja Salomo. Nah, mereka memberikan nasihat di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Nah, supaya Rehabeam itu memenuhi permintaan Yerobeam ya, dengan tujuan yaitu mengambil hatinya,
si Yerobeam itu, tetapi Rehabeam malah tidak mengikuti nasihat-nasihat dari mereka. Ia malah mengikuti nasihat dari teman-teman sebayanya yang mengatakan bahwa pemimpin yang berhasil itu ditunjukkan dengan menunjukkan kekuasaannya, ditunjukkan dengan menunjukkan kekuatannya, kekerasannya, atau bahkan teror atau tindasan ya. Jikalau dia bisa menindas orang lain, meneror orang lain, maka dia akan disebut pemimpin yang berhasil. Jadi pemimpin yang berkuasa. Nah, itu nasihat-nasihat yang diberikan oleh teman-teman sebayanya pada waktu itu. Dan pada akhirnya hampir saja terjadi perang saudara antara Rehabeam dan Yerobeam, karena sebenarnya mereka itu masih bersaudara ya, karena berasal dari suku-suku bangsa Israel. Nah, tetapi puji Tuhan, Tuhan turut campur tangan di dalam persoalan yang dihadapi oleh Rehabeam pada waktu itu. Nah, dari sini kita belajar sebagai seorang pemimpin yang berhasil, dia harus peka ya. Dia harus peka pada pimpinan dari Tuhan, dan juga dia harus belajar dari pengalaman-pengalaman hidup yang lama, belajar dari orang-orang yang sudah orang-orang yang sudah lebih tua darinya, yang begitu banyak pengalaman yang didapatkan. Kita bisa belajar dari mereka ya. Dan juga Tuhan bisa memakai orang tua kita yang takut akan Tuhan untuk memberikan nasihat yang baik, yang penuh hikmat dari Tuhan ya. Jadi lebih daripada itu, yaitu kita harus mengandalkan hikmat dari Tuhan kita. Nah, siapa di sini yang mau jadi pemimpin? Ada yang mau jadi pemimpin? Wah, semua mau ya jadi pemimpin. Jadi pemimpin di kelas, ketua kelas, jadi ketua sekolah minggu, jadi ketua PKMB atau PRBI, atau nanti kalau sudah bekerja menjadi direktur, menjadi manajer, atau menjadi pemimpin-pemimpin yang lainnya. Wah, kita semua mau ya jadi pemimpin ya. Ingat ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan supaya dalam kita memimpin, kita meminta hikmat dari Tuhan. Itu yang pertama, itu yang nomor satu. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, jangan pernah mengandalkan kepandaian kita, kecerdasan kita, tapi kita harus mengandalkan hikmat dari Tuhan ya. Meminta nasihat kepada orang tua yang takut akan Tuhan boleh ya, tapi ingat, yang pertama yaitu kita harus meminta hikmat dari Tuhan, sehingga dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi, kita melibatkan Tuhan ya. Kita meminta hikmat dari Tuhan kita. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh kembali belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan mengingatkan kami Tuhan, supaya kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, bukan mengandalkan kekuatan kami, tapi kami berserah, kami bergantung, meminta hikmat dari Tuhan dalam menghadapi segala permasalahan atau persoalan, pergumulan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, jadikanlah kami sebagai calon-calon pemimpin yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi pemimpin yang berhasil, yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.